Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mengolah data pada rancangan percobaan RAK, di mana RAK adalah salah satu model rancangan acak yang digunakan ketika unit percobaan atau faktor percobaan lebih dari satu atau bersifat heterogen. Lalu, kenapa disebut dengan kelompok? Karena data sampel pada percobaan tersebut berjumlah banyak atau bersifat heterogen, sehingga harus dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, kemudian ditentukan perlakuan secara acak di dalam kelompok. Kemudian, kenapa harus dikelompokkan? Karena untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan dalam masing-masing kelompok itu sekecil mungkin dan memperbesar adanya perbedaan antar kelompok. Baik, di sini sekarang kita sudah memiliki contoh soal, yaitu seorang mahasiswa perikanan akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian antibiotik terhadap pertumbuhan panjang ikan yang dilakukan dengan 4 jenis antibiotik yang berbeda. Kemudian di sini kita disuruh tentukan pengaruhnya melalui nilai F hitung dan F tabel dengan salang kepercayaan 95%. Dan apabila salah satu perlakuan nantinya memiliki pengaruh, maka lakukanlah uji lanjut mengenai uji Duncan. Oke, jadi di sini kita membahas RAK dulu ya. Pertama, kita harus mencari total dari kelompok. Jadi ini itu kelompok. Jenis antibiotiknya itu disebut dalam kelompok. Yaitu jenis antibiotiknya itu ada A, B, C, dan D. Dan kemudian perlakuan itu pengulangannya, berapa kali kita melakukan pengulangannya gitu. Jadi sini ada konsentrasi, yaitu kita memakai 3 konsentrasi, yaitu 0,5, 0,6, dan 0,7. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mencari nilai total. Mencari nilai total, kita menghitungnya dengan cara sama dengan sum, kemudian klik 2 kali, baru kita blok nilai ini. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Untuk yang bawah-bawahnya kita tidak perlu susah-susah lagi, kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, jadi dia menghasilkan dengan rumus yang sama. Kemudian di rata-rata dari kelompok, rata-rata kelompok kita cari dengan sama dengan average. Kemudian kita blok lagi nilai ini, yang 3 ini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Dan caranya juga untuk mengcopy rumus, kita tinggal tarik aja ke bawah ya. Nah, kemudian jumlah dari perlakuan. Jadi di sini kita sekarang menjumlahkan perlakuan. Perlakuan di sini ada 3 dan ini kita akan menjumlahkannya. Nah, dengan rumusnya sama ya dengan total pada kelompok juga. Kita tinggal blok ini nilainya, kita tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik sampai di total, karena kita membutuhkan jumlah dari total juga nantinya. Kemudian rata-rata sama dengan average. Kita blok nilai yang ini, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita tarik sampai nilai yang ketiga doang. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai FK, JKP, JKK, dan JKP, JKT. Dimana FK ini merupakan faktor koreksi. Kemudian JKP itu merupakan jumlah kode perlakuan, dan teman-teman bisa lebih jelasnya lihat di bagian ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja mencari rumusnya, yaitu sama dengan
jumlah dari total kita kali dengan jumlah total lagi, kemudian kita bagi dengan 12, lalu kita enter. Kemudian untuk nilai JKP rumusnya sama dengan sum SQ kemudian kita blok nilai dari jumlah ini, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan 4 itu dari banyaknya kelompok ya teman-teman, nih dari banyaknya kelompok kita kan 4, kemudian kita kurang dengan nilai FK. Oke, kita enter. Kemudian nilai JKK. JKK itu rumusnya sama dengan sum lagi, sum SQ lagi. Kemudian kita blok nilai total ini sampai sini aja. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan jumlah perlakuan. Ini perlakuan kita ada 3 dikurang dengan nilai FK lagi. Oke, enter. Sudah dapat. Kemudian kita mencari JKT dengan rumus sama dengan JKT sum SQ juga. Sum SQ kita blok nih nilai jumlahnya ini. Oke, kemudian kita tutup kurung, langsung kita kurangkan dengan nilai FK. Oke, enter. Kemudian nilai JKS yaitu sama dengan nilai JKT dikurang dengan nilai JKP dikurang lagi dengan nilai JKK. Oke, kemudian kita enter. Dan ini adalah hasil dari pencarian kita di FK, JKP, JKK, dan JKT dan JKS, di mana data-data ini kita perlukan nanti untuk mencari tabel sidik ragam. Baik, sekarang kita masuk ke tabel sidik ragam, di mana kita harus mencari derajat bebas. Derajat bebasnya itu kita dapatkan dari I dikurang dengan 1. I ini merupakan perlakuan. Perlakuan kita itu ini ya, konsentrasinya adalah perlakuan, dimana kita mempunyai perlakuan itu 3. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya dengan rumus sama dengan 3 dikurang dengan 1, lalu kita enter. Kemudian juga derajat bebas kelompok dengan rumus yang sama dengan J. Ini J itu kelompok, nilai kelompok itu ada 4, jadi kita kurangkan 4 kurang 1. Oke, enter. Kemudian galat percobaan. Galat percobaan ini kita dapatkan dengan rumus sama dengan nilai DBP kita kalikan dengan nilai DBK. Oke, kemudian kita enter langsung. Oke, kemudian nilai JKK ini kita ambil dari pencarian kita yang di sini tadi. Nah, ini kan JKP, ini yang ditanya JKP kan, jadi kita memasukkan ini dengan sama dengan kita tanggalkan di bagian JKP aja, kemudian kita enter. Begitu juga dengan bagian JKK, kemudian kita bagian JKK, enter, sama dengan JKS, enter. Kemudian kita beranjak ke pencarian KT. KT itu dengan rumus sama dengan nilai JKP ini kita bagi dengan DBP. Jadi langsung saja ini nilai JKP kita bagi dengan nilai DBP. Enter. Begitu juga dengan kelompok sama dengan nilai JKK kita bagi dengan nilai DBK. Enter. Baik, sekarang kita mencari nilai KTS. Dimana mencari nilai KTS itu dengan sama dengan kita pilih JKS dibagi dengan DBS. Tapi kita enter juga.
Dan kemudian kita mencari total dari db nilai derajat bebas, kemudian jk dan kt. Itu sama dengan sum. Kita blok bagian ini teman-teman ya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter, kemudian kita tarik. Oke, udah dapat ya totalnya. Kemudian kita beralih ke F hitung. Gimana cara rumus mencari F hitung? Yaitu dengan cara sama dengan nilai KTB dibagi dengan nilai KTS. Oke, kita enter aja. Gitu juga pada F hitung di bagian kelompok, sama dengan nilai KTK dibagi dengan nilai KTS. Oke, kita enter. Kemudian F tabel juga begitu. Berbeda. F tabel dengan rumus sama dengan fin V ya teman-teman. Kemudian setelah fin V ini memasukkan rumus 0,05 koma. Saya di sini menggunakan koma ya teman-teman, karena kalau saya menggunakan titik koma itu error jadinya dia nggak mengeluarkan nilai kayak gitu. Jadi saya menggunakan koma. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menggunakan titik koma ya. Kemudian ini kita ambil nilainya di nilai dbp, koma nilai dbs. Kita tutup kurung, enter. Kemudian F tabel ini pada kelompok sama dengan fin V. Kita ambil nilai 0,05 nya, koma nilai dbk, koma lagi nilai dbs. Tutup kurung, lalu kita enter. Oke, setelah kita mencari datanya semua dan sekarang kita udah mendapatkan secara manual ya ini teman-teman. Sebenarnya untuk mengerjakan soal rak ini kita bisa menggunakannya secara cepat, yaitu dengan cara otomatis. Tapi kan sekarang kita belajar dan sekarang kita mengambil hasil penghitungan rak secara otomatis ya, yaitu kita buka data nih. Saya buka data ya, bagian data kita buka, kemudian kita ambil di data analisisnya. Kemudian di sini kita menggunakan ANOVA two factor without replication. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan atau kita menganalisis data rak. Tapi kalau kita menggunakan analisis data rak, kita menggunakan ANOVA single factor ya teman-teman. Oke, sekarang kita oke kanan saja. Kemudian di sini kita masukkan nilai dari ini teman-teman. Nih kita blok nilai ini. Kemudian kita masuk ini, kita save. Terus kita pijit output rank. Jangan lupa ya teman-teman, punya saya udah output rank, dari output rank. Kemudian ini di bagian sini. Oke, kemudian langsung kita okekan saja. Oke, sekarang udah keluar yang secara otomatisnya, dimana sekarang kita mencocokkan atau mengoreksi hasil kerja manual kita dengan kerja yang otomatis itu sama atau tidak. Kalau tidak sama mengartikan pekerjaan kita ada yang salah, tapi kalau sama berarti pekerjaan kita sudah benar ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lihat di bagian ini total ya teman-teman, total dari perhitungan kita yang ini. Jadi di sini kita itu ada total dari perhitungan kelompok, yang mana itu nilainya itu 32, 29, 24, 22, 24. Di sini juga sama. Kemudian total dari perlakuan juga begitu, 45, 42, 20 sama ya teman-teman. Kemudian ini rata-ratanya sama juga. Dan sekarang kita beralih ke ini. Ini itu perhitungan sidik ragam. Dimana di sini kita yang paling penting melihat ada bagian F hitung dan F tabel. Nah, dimana angka ini yang akan menyimpulkan nantinya bagaimana efek dari jenis antibiotik dan konsentrasinya. Oke, kita samain ya hasilnya. Ini F hitung dari yang dari manual sama punya kita. 1,4. Oke, sama ya teman-teman. Kemudian nilai ini dengan nilai ini sama. Dimana ini terbalik ya teman-teman, karena ini di bagian ini tuh tadi kan DBK kita 3, DBK kita di tengah, dan yang di sini tuh DBK-nya di atas. Oke. Sekarang langsung saja kita ke kesimpulan dari perlakuan.
Dimana dengan melihat hasil F hitung dan F tabel tadi, dapat disimpulkan bahwasanya F hitung pada perlakuan itu lebih besar daripada F tabel dari perlakuan. Dan kemudian F hitung dari kelompok itu lebih kecil daripada F tabel kelompok. Jadi ini kita ambil kesimpulannya teman-teman ya. Dimana perlakuan tadi F hitungnya lebih besar dari F tabnya. Maka tolak HO. Kemudian F hitnya ini lebih kecil dari F tab. Maka gagal tolak HO. Salah ya. HO dan terima H1. Oke, dari sini kita mengambil interpretasi perlakuannya. Maksud dari ini F hitungnya ini ya teman-teman. Maksudnya itu, interpretasinya itu berdasarkan SK 95% terbukti bahwa paling tidak ada satu antibiotik yang memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan anjing ikan. Oke, kemudian dari interpretasi kelompoknya yaitu berdasarkan SK 95% terbukti bahwa jenis antibiotik tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan anjing ikan. Oke, jadi di sini kita telah menarik kesimpulan dan interpretasi, di mana kesimpulannya itu F hitung lebih besar dari F tab, maka tolak H0, dan kesimpulan dari F dari kelompok yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabnya, maka gagal tolak H0. Dan dimana maksud dari itu semua itu ada di sini penjelasannya teman-teman, interpretasinya, dimana berdasarkan SK 95% terbukti bahwa paling tidak ada satu antibiotik yang memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan penyu ikan. Jadi dari 4 jenis obat dengan konsentrasi yang berbeda-beda itu kemungkinan ada salah satu dari konsentrasi yang keberapa itu memberikan pengaruh nyata untuk pertumbuhan ikannya. Tetapi pada bagian kelompoknya, jadi pada bagian jenis antibiotiknya itu tidak berpengaruh gitu. Mau jenis antibiotik apa aja itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang ikan. Begitu teman-teman. Nah, jadi semoga bisa dipahami. Apabila ada kurang-kurang ataupun kata-kata yang salah dan bahasa yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan soal rak ini kita bisa menggunakannya secara cepat, yaitu dengan cara otomatis. Tapi kan sekarang kita belajar dan sekarang kita mengambil hasil penghitungan rak secara otomatis ya, yaitu kita buka data nih. Saya buka data ya, bagian data kita buka, kemudian kita ambil di data analisisnya. Kemudian di sini kita menggunakan ANOVA two factor without replication. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan atau kita menganalisis data rak. Tapi kalau kita menggunakan analisis data rak, kita menggunakan ANOVA single factor ya teman-teman. Oke, sekarang kita okekan saja. Kemudian di sini kita masukkan nilai dari ini ya teman-teman. Nih, kita blok nilai ini. Kemudian kita masuk ini, kita save.
Terus kita pijit output rank, jangan lupa ya teman-teman, punya saya udah output rank, dari output rank kemudian ini di bagian sini. Oke, kemudian langsung kita okekan saja. Oke, sekarang udah keluar yang secara otomatisnya, dimana sekarang kita mencocokkan atau mengoreksi hasil kerja manual kita dengan kerja yang otomatis itu sama atau tidak. Kalau tidak sama mengartikan pekerjaan kita ada yang salah, tapi kalau sama berarti pekerjaan kita sudah benar ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lihat di bagian ini total ya teman-teman, total dari perhitungan kita yang ini. Jadi di sini kita itu ada total dari perhitungan kelompok, yang mana itu nilainya itu 32, 29, 24, 22, 24. Di sini juga sama. Kemudian total dari perlakuan juga begitu, 45, 42, 20 sama ya teman-teman. Kemudian ini rata-ratanya sama juga. Dan sekarang kita beralih ke ini itu perhitungan sidik ragam, dimana di sini kita yang paling penting melihat pada bagian F hitung nih, F hitung dan F tabel. Nah, dimana angka ini yang akan menyimpulkan nantinya bagaimana efek dari jenis antibiotik dan konsentrasinya. Oke, kita samain ya hasilnya. Ini F hitung dari yang dari manual sama punya kita 1,4. Oke, sama ya teman-teman. Kemudian nilai ini dengan nilai ini sama. Dimana ini terbalik ya teman-teman, karena ini di bagian ini tuh tadi kan DBK kita 3, DBK kita di tengah, dan yang di sini tuh DBK-nya di atas. Oke. Sekarang langsung saja kita ke kesimpulan dari perlakuan, dimana dengan melihat hasil F hitung dan F tabel tadi dapat disimpulkan bahwasanya F hitung pada perlakuan itu lebih besar daripada F tabel dari perlakuan, dan kemudian F hitung dari kelompok itu lebih kecil daripada F tabel kelompok. Jadi ini kita ambil kesimpulannya teman-teman ya, dimana perlakuan tadi F hitungnya lebih besar dari F tabnya, maka tolak HO. Kemudian F hitnya ini lebih kecil dari F tab, maka gagal tolak HO. Salah ya, HO dan terima H1. Oke, dari sini kita mengambil interpretasi perlakuannya. Maksud dari ini F hitungnya ini ya teman-teman, maksudnya itu interpretasinya itu berdasarkan SK 95% terbukti bahwa paling tidak ada satu antibiotik yang memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang ikan. Oke, kemudian dari interpretasi kelompoknya yaitu berdasarkan SK 95% terbukti bahwa jenis antibiotik tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang ikan. Oke, jadi di sini kita telah menarik kesimpulan dan interpretasi, di mana kesimpulannya itu F hitung lebih besar dari F tab, maka tolak H0, dan kesimpulan dari F dari kelompok yaitu F hitung lebih kecil
lebih kecil daripada f-stopnya, maka gagal tolak H0. Dan dimana maksud dari itu semua itu ada di sini penjelasannya teman-teman, interpretasinya, dimana berdasarkan SK 95% terbukti bahwa paling tidak ada satu antibiotik yang memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan penyu ikan. Jadi dari 4 jenis obat dengan konsentrasi yang berbeda-beda itu kemungkinan ada salah satu dari konsentrasi yang keberapa itu memberikan pengaruh nyata untuk pertumbuhan ikannya. Tetapi pada bagian kelompoknya, jadi pada bagian jenis antibiotiknya itu tidak berpengaruh gitu, mau jenis antibiotik apa aja itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang ikan. Begitu teman-teman. Nah, jadi semoga bisa dipahami. Apabila ada kurang-kurang ataupun kata-kata yang salah dan bahasa yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.